Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Para tatuha, para sesepuh yang hadir, yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur, fi sihatin wa afiyah, dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halalan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan keistiqomahan pelajaran kita sampai halaman 125 ya, yaitu makalah atau maqalah ke-24. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-24. An Muhammad ibn Ahmad fi qaulillahi azza wa jalla wa sayyidan wa hasura wa nabiyan minas salihina. Dzakarallahu Yahya sayyidan wa huwa abduhu li'annahu kana ghaliban ala arba'ati asya'a, 'alal hawa wa 'ala iblis wa 'alal lisan wa 'alal ghadab. Imam Muhammad bin Ahmad radhiyallahu anhu dalam menjelaskan ayat tersebut, ya, lihat di samping kanan nih, maksudnya pada kata-kata wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas salihina. Ini ayat arahnya sebenarnya kepada Nabi Yahya alaihi salam, ya, berkaitan dengan sifat-sifat Nabi Yahya yang Allah puji kepada beliau. Jadi Allah menceritakan keadaan atau sifat Nabi Yahya itu, mengatakan bahwa Allah menyebut Nabi Yahya sebagai sayyidan wa sayyidaw wa hasura. Sebentar ya, coba saya lacak dulu ini ayat, kalau di dalam Al-Quran tepatnya surah apa. Ada yang hafal Quran? Surah Ali Imran, ya. Surah Ali Imran ayat 39. Coba saya baca lengkapnya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Nah, artinya kemudian malaikat Jibril
memanggil Zakaria, abahnya Nabi Yahya kan, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Jadi kata malaikat Jibril menghabarkan kepada Nabi Zakaria, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Jadi sifatnya Nabi Yahya itu nanti akan membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Menjadi ikutan, sayyidan tadi, menjadi ikutan artinya Allah kabarkan bahwa sifat Nabi Yahya itu menjadi ikutan, menjadi sayyid, menjadi junjungan, penghulu atau pemimpin. Kemudian wahasura, menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian wa nabiyyan minas sholihin, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang solih. Ya, itu kan ayatnya berarti ada beberapa pujian yang Allah berikan kepada Nabi Yahya alaihi salam. Padahal Nabi Yahya-nya belum ada nih. Ceritanya kan kabar gembira untuk Nabi Zakaria. Tapi di situ Allah nanti sudah memuji bahwa salah satu sifat Nabi Yahya itu nanti adalah sayyidan, yaitu sebagai penghulu, sebagai pemimpin. Nah, jadi Allah menyebut Nabi Yahya sebagai sayyidan itu, padahal ia adalah seorang hamba Allah. Kenapa Allah menyebut Nabi Yahya sebagai sayyid, sebagai penghulu pemimpin? Padahal kedudukannya bagaimanapun adalah hamba Allah, tapi Allah sendiri yang menyatakan. Nah, di sini disebutkan alasannya adalah karena Nabi Yahya alaihi salam dapat menguasai 4 hal. Nah, jadi dapat mengalahkan 4 hal. Yang pertama, menguasai hawa nafsu. Jadi Nabi Yahya itu berhasil mengendalikan hawa nafsunya, memimpin hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya selalu tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang B, ya, atau yang kedua, menguasai iblis. Jadi iblis pun bisa dikalahkan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Yang C, menguasai lisan. Nah, kita pahamlah bahwa menguasai lisan ini tentu arahnya kepada hal-hal yang tak baik. Artinya lisan beliau pimpin sehingga hanya mengucapkan hal-hal yang baik-baik saja, yang diridhoi oleh Allah. Nah, yang D, yang keempat, menguasai kemarahannya. Jadi hebatnya Nabi Isa alaihissalam, di saat sedang marah beliau tidak akan pernah menjadikan kemarahan itu menguasai beliau, yang sehingga melakukan tindakan yang menyalah dalam sisi agama, semarah apapun beliau. Beda kan kalau kita, karena kita ini memang bukan sayyid, maka kalau kita lagi marah kita bisa dikalahkan oleh kemarahan kita. Sehingga kalau kita lagi marah kita akan melakukan tindakan yang membabi buta, istilahnya gitu. Mirip bukan manusia lagi kita kalau ketika sedang marah tuh, lebih persis kayak binatang buas gitu. Kenapa? Karena apa yang ada di sekitar kita masih hancur yang kita buat. Jadi berantakan dan lain sebagainya. Keluar sumpah serapah, caci maki segala macam. Nah, kalau Nabi Yahya tidak seperti itu, karena beliau memiliki kemampuan, ya tentu dengan pertolongan Allah. Beliau mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan iblis, menguasai lisan, dan menguasai kemarahannya. Nah, itu kenapa beliau disebut sayyid, ya. Kemudian makalah yang ke-25, an Aliyin radhiyallahu anhu, la yazalud dinu wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya. Madamal aghniya'u la yabkhaluna bima, apa tuh? Bima khuwilu, betul kah? Betul? Khuwilu. Wa madamal ulama'u ya'maluna bima amilu bima alimu wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu
wa madamal fuqara'u la yabghuna akhiratahum bidunyahum. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa agama dan dunia akan selalu tegak, ya, seiring antara agama dan dunia, tapi dengan syarat selama 4 golongan manusia berfungsi dengan baik, ya. Yakni 1 atau A di sini, selama orang kaya tidak kikir. Betul tuh, agama dan dunia pasti baik, ya, karena orang kaya tidak kikir. Ya tentu dengan kekayaan si orang kaya itu, dia akan belanjakan atau tasarrufkan, pergunakan harta kekayaannya untuk menopang agama sekaligus dunia, kan gitu. Nah, berkat orang kaya yang tidak kikir berarti kan sama dengan orang kaya yang dermawan, ya. Tidak usah payah-payah ngambil contoh. Ini kayak malam nih, Sohibul Bait kita katakan kaya, soalnya beliau memiliki kelebihan daripada harta yang menjadi kebutuhan utamanya. Dan alhamdulillah dengan berkat beliau yang mau menopang pengajian, makanya pengajian jalan. Coba kalau tidak ada yang mau sama sekali menopang pengajian, macam mana nak berjalan pengajian? Logikanya begitu aja, ya. Nah, lihat, perhatikan majelis-majelis di mana-mana berada, banyak mati suri kan, gara-gara apa? Bertolak-tolakan tidak mau jadi Sohibul Bait. Kenapa? Karena kepalanya pening berdahulu. Yang dipikirkan itu adalah untuk memberi konsumsi jamaah. Nah, makanya kan biasanya kalau yang ada model begiliran itu kau jelah katanya. Nah, itu tidak bisa dielak. Artinya tidak bisa dielak bahwa dunia itu harus dijadikan mazra'ah. Dan hanya orang-orang yang memiliki kelapangan hati maksudnya, yang akan sanggup membelanjakan harta yang Allah titipkan. Kalau tidak, ada cat, ya. Nah, sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, tidak ada kita tuh yang tidak mampu, itu tidak ada. Cuman dia mau atau tidak, itu cuman jadi masalahnya. Karena kita kan dari dulu sudah mengatakan tidak diwajibkan harus mewah, ya. Walaupun hanya sekedar banyu putih atau wadai seadanya cukup. Apakah di antara jamaah ini miskin banget kah sehingga untuk menjadikan banyu dan wadai pun tidak sanggup? Dan itu bukan tiap malam, bergilir. Nah, ibarat kita tuh jamaahnya tidak usah banyak-banyak 20 orang, tapi bergilir. Berarti kenanya 20 orang tuh hanya per setengah tahun sekali. Ibaratnya sekali duduk wadai itu sama banyu, anggaplah dimahal-mahalkan 200.000. Kalau tuh, masa iya setengah tahun tidak ada duit 200.000? Secara akal tuh payah, ya. Nah, jadi disitulah tidak bisa dipungkiri ternyata bisa berjalannya agama dengan baik itu harus memang ada pilar. Salah satunya orang kaya. Orang kaya ini bukan harus sugih banget udah, tapi orang yang diberi Allah kemauan untuk mendermakan sebagian hartanya dalam rangka menopang berjalannya agama ini. Ya, salah satu agama inilah adanya kegiatan majelis. Itu tidak bisa dipungkiri karena kita pasti diancam. Ingat ada ancaman Rasulullah SAW. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Kelak kata Rasulullah akan datang satu zaman pada umatku di mana umatku itu berlari daripada ulama dan fuqaha, orang yang faham agama. Maksudnya kata sebagian ulama berlari ini tidak mau mempelajari agama. Zaman sekarang ini nak beristilah masuk ke pondok pesantren payah. Kalau sudah kepada kita yang sudah sibuk begawi segala macam, yang sudah berkeluarga banyak tanggungan. Nah, makanya buktikan sendiri jamaah majelis nih yang sudah kawin. Kemana riwayatnya? La haula wala quwata illa billah. Nah, kita tidak bisa menyalahkan karena memang tuntutannya. Ya, tuntutannya mereka akan berubah. Dulu waktu masih jomblo mungkin macam antum-antum nih. Saya tidak mau nyalahkan kenapa? Karena memang keadaannya kayak gitu. Waktu masih jomblo, alhamdulillah bisa istiqomah. Kenapa? Tidak ada gangguan. Coba nanti kalau sudah antum nikah, apalagi sudah yang berbini payah nak ninggalkan laki, yang laki payah nak ninggalkan bini. Apalagi sudah beranak pula. Nah, jadi sebenarnya ada orang-orang di majelis ini yang luar biasa tetap bisa istiqomah bertahan. Nah, kalau saya boleh memuji kayak Andre, ya, itu termasuk saya puji 2 laki bini sama anak-anaknya lagi dibawa.
Padahal kita tahu payahnya dia mencari rezeki. Betah tengah malam pergi ke laut. Kalau uyuhnya, capeknya itu usah disebut lagi. Walaupun saya tidak pernah apa namanya itu pergi ke laut. Nah, tapi saya ikut bisa merasakan gitu, macam mana jerih payahnya. Nah, tapi dia tetap meluangkan waktunya. Jadi itu termasuk yang hebat istiqomahnya. Nah, sekarang tandailah ucapan saya malam hari ini. Saksikan kalian-kalian yang jomblo nih, sanggup tak mengikuti jejak dia nanti kalau sudah berkeluarga? Ya, siapa lagi Bang Min? Kalau macam kita udah berdahulu tak Bang Min tak? Nah, kalau yang sudah sepuh-sepuh nih hebat bertahan. Tapi kan kita ibaratnya itu majelis ini kalau macam yang lain-lain ini belum ada majelis memang sudah berkeluarga kan gitu. Tapi yang memang dari jomblo ikut majelis sampai nikah, Irwandi pula juga. Boleh kalau saya puji juga Irwandi. Ya, 2 laki bini hadir. Itu luar biasa. Maksudnya itu perlu diikuti jejaknya. Ini saya memuji ini bukan berarti saya ngecilkan yang lain, bukan. Artinya justru saya ingin kita berpikir itulah diantara dinamika kehidupan, sehingga kita tidak bisa menolak keadaan yang sudah sedemikian itu. Jadi kalau mereka orang-orang yang hebat bertahan udah luar biasa, ya luar biasa. Makanya kita doakan dari awal semuanya didoakan yang baik. Ada tidak saya doanya khusus itu? Tidak ada kan? Kalau sudah bahasa majelis semuanya masuk didoakan. Kenapa? Karena saya sadar Bang, posisi kita beda. Andai kan satu saat mungkin saya didudukkan seperti kondisi antum, entah pun tidak saya nyandang nih, ibaratnya seperti itu. Jadi saya sering merenungi di antara banyaknya nasihat-nasihat ulama tasawuf dari sekelas Abah Guru Sekumpul, dari sekelas Kiai Haji Muhammad Baqi dan lain-lain. Ternyata ujungnya itu yang seperti kata-kata sepotong kata yang saya berusaha untuk memakainya. Ternyata itulah yang menyamankan hati itu apa? Jadi nyamani haja itu. Ya, dinyamani haja. Dinyamani haja. Sudah bahasa dinyamani haja itu apalagi mau ditolak. Dinyamani Bang sudah. Ya, dinikmati ya kan? Kenapa? Karena hakikatnya itu adalah pemasrahan terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi tidak ada bahasa penolakan. Kenapa dia begini, kenapa dia, kalau pikirkan kenapa dia pening kepala kita. Ya, kenapa? Karena itu berarti sama dengan kita meminta supaya dia itu harus melakukan sesuatu atau bergerak sesuai keinginan kita. Sehingga kalau dia tidak cocok, makanya timbul kenapa seperti itu. Tidak perlu. Dan kita tidak memaksakan orang harus berbuat sebagaimana kehendak kita, tidak. Biarkan dia berbuat sebagaimana alur dia. Dan apapun alur yang dia lakukan itu, yang dia buat, itu semua pasti sudah qudrat iradat Allah. Artinya ada kehendak Allah di situ, ada kekuasaan Allah di situ. Nah, yang kita hadapi berarti sebenarnya adalah qudrat iradat Allah. Makanya yang terjadi adalah cocokkah dengan keinginan kita? Tidak cocok, pokoknya dinyamani aja. Asik jadinya kita menyikapinya. Jadi nyamani Bang macam mana? Ya. Nah. Oke, berbalik lagi. Satu pilar ya, selama orang kaya tidak kikir. Alhamdulillah kita punya kayak Sohibul Bait ini yang berani menopang setiap malam Jumat. Jelas tidak bisa dipungkiri sebagian harta beliau akan beliau belanjakan. Nah, makanya itu doa-doa kebaikan yang Allah mudahan berikan kepada beliau beserta seluruh keluarga. Yang B atau yang kedua pilarnya adalah agama dan dunia akan tetap tegak selama para ulama mengamalkan ilmunya. Nah, tidak bisa dipungkiri juga. Macam mana nak tegak kalau ulama ada lagi yang mengamalkan ilmunya, tidak tahu orang awam mana yang mau dijadikan panduan. Ya. Nah, yang ketiga atau C di sini, selama orang-orang bodoh tidak takabur dari sesuatu yang tidak mereka ketahui. Artinya orang-orang bodoh tetap menyadari kekurangannya berupa kebodohan dan mereka tetap mau untuk belajar ilmu dan tidak sombong, itu maksudnya memandai memberikan fatwa padahal awak tidak tahu. Kalau bahasa orang bodoh jelas bukan levelnya, bukan kapasitasnya, kan bodoh identik dengan alim. Ya, mereka tidak melompat ke ranahnya orang alim. Jadi sadar dirilah bahasanya itu. Orang bodoh sadar diri kalau awak ini bodoh. Jadi kalau ada urusan-urusan yang berkaitan tentang hukum, dia tidak berani mengambil haknya orang alim untuk memberikan fatwa hukum.
Dia sadar ada orang bodoh yang mohon maaf agak nyombong, takabur, awak bungol istilahnya, memandai pula. Apa yang terjadi kalau dia yang menyampaikan fatwa? Hancur jelasnya, dolun model, ya kan? Sudah sesat, menyesatkan lagi. Nah, kalau selama orang bodoh tidak kayak gitu, aman agama sama dunianya. Yeah. Nah. Yang D atau yang keempat, selama orang-orang fakir tidak meninggalkan akhirat karena mementingkan urusan dunia mereka. Padahal kan kalau kita pikir-pikir, orang fakir ini kan memang wajar kalau dia sibuk berkutat urusan dunia. Karena biasanya dengan kefakirannya itu kan orang biasa akan memporsir waktunya, tenaganya untuk mendapatkan dunia. Tapi di sini disinggung, selama orang fakir tidak meninggalkan akhirat. Jangan sampai kefakiran kita nuntut ilmu tidak mau, beramal tidak mau, hingga sibuk mencari duit seakan-akan macam itu. Ya, ternyata tidak. Orang fakirnya orang fakir yang sabar, orang fakirnya orang fakir yang qanaah. Nah, di saat memang ada tuntutan dia harus bekerja mencari duit, dia mencari duit. Tapi tidak di porsi yang 24 jam habis mencari duit handar, tidak. Ternyata dia cantik memanage waktunya. Sudah wayahnya dia juga tetap pergi, ibaratnya pergi pengajian. Kemudian kalau beribadah dia pergi juga ibadah. Jadi tidak melulu hanya sibuk mengurusi dunia, meninggalkan urusan akhirat. Dan kita mohon maaf lahir batin lah, di Tunggal ini kita bisa akan menyaksikan orang fakir yang memang macam mana ya mau disambati, sudah fakir, beribadah pun tidak mau, dan pergi pengajian pun tidak mau pula. Itu kita mau nyambatinya apa? Apakah kita bisa mengatakan mereka magrur? Kayak-kayaknya iya, ya rugi jelasnya. Mestinya kalau akalnya sehat, dia tidak mau fakir dua kali. Kalau orang fakir cerdas, dialah aku tak ada berduit di dunia saja, tapi di akhirat aku harus sugih. Dan tidak akan mungkin bisa mendapatkan kesugihan kecuali dengan harus ada ibadah, harus ada nuntut ilmu, kan begitu logikanya. Kalau tidak ada lalu-lalu, fakir dua kali namanya. Nah 3 kali, jangan-jangan malah bisa 4 kali. Fakir pertama di dunia, yang kedua fakir di alam barzakh, yang ketiga fakir di padang mahsyar, keempat fakir masuk neraka pula, aluput lalu-lalu. Ya. Jangan sampai kita, andaikan ada yang ditakdirkan fakir, jangan ada yang seperti itu. Istilahnya gitu. Siapa contoh orang fakir yang Allah berikan untuk kita, yang akan bahkan Allah jadikan hujah untuk kita? Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Muhammad pun termasuk sebenarnya. Ya. Karena sering kita mendengar cerita tentang betapa kurangnya beliau, tapi tetap kan cantik domain akhiratnya. Sehingga beliau itu sugih-sugih di akhirat, biarlah kekurangan hidup di dunia, istilahnya begitu. Kemudian makalah yang ke-26, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala yahtajju. Nah, ini nih barusan kita bincangkan nih. Yahtajju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nasi alal aghniya'i bi Sulaiman bin Dauda wa alal abidi bi Yusufa wa alal marda bi Ayyuba wa alal fuqara'i bi Isa. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berhujjah nanti pada hari kiamat dengan 4 orang terhadap 4 golongan manusia yang lain. Jadi 4 golongan manusia ini nanti tidak akan bisa memprotes takdir yang Allah tetapkan untuk mereka. Kenapa? Karena Allah juga punya hamba yang statusnya sama kayak mereka. Tetapi ternyata hamba 4 orang ini, nabi-nabi semua nih, mereka didudukkan Allah pada kedudukan tertentu sebagaimana 4 golongan manusia tadi. Dan nabi-nabi itu tetap baik adabnya kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini sudah sering kita dengar ini, tapi paling tidak jadi bahan renungan kita, karena hampir dipastikan kita akan masuk dalam salah satunya. Jadi jangan coba-coba kita berburuk hubungan dengan Allah Ta'ala gara-gara disibukkan dengan keadaan kita. Allah berhujjah terhadap orang-orang yang kaya dengan kayanya Nabi Sulaiman, dengan kayanya
orang kaya yang disibukkan dengan kekayaan sehingga tidak sempat lagi beribadah, itu nanti akan dihujah Allah dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman itu sesugih-sugihnya manusia, pangkatnya setinggi-tingginya manusia, raja soalnya. Bahkan kekuasaan beliau cuma bukan meliputi manusia saja, jin, setan pun berada di bawah kendali beliau, angin pun. Kayak film apa tuh? Avatar ya. Nah, coba bayangkan. Nah, jadi seakan-akan ini orang sugih, pejabat, tidak bakal bisa berkutik kalau Allah sudah menghujah Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua, Allah berhujah kepada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf. Nah, kalau macam kita kan kita tidak ada hamba sahaya, berarti yang lebih pas untuk arah ke kita nih buruh, atau bisa dikatakan pekerja, pembantu. Aku nih payah ya Allah jadi pembantu, repot, kerja sana kerja sini, soalnya bos pang nyuruh begini. Nah, kata Allah, Nabi Yusuf hidupnya juga pernah menjadi pembantu, menjadi hamba sahaya, ya, menjadi bawahan istilahnya gitu. Nah, beliau tetap melakukan ibadah, berhubungan dengan aku dengan baik. Nah, ibaratnya macam mana kita nak mengelaknya. Yang ketiga, Allah berhujah kepada orang yang sakit dengan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ya sakitnya sebagaimana kita ketahui kan, badan beliau gatal-gatal tuh kan. Sampai kalau yang itu saya ada khilafnya ulama. Ya, intinya badan beliau tuh berkorengan seakan-akan memang kayak, sampai ada yang mengatakan sampai berulat-ulat segala macamnya. Dak, wallahu alam itu kebenarannya benar apa tidak seperti yang jelas. Beliau memang penyakit yang seakan-akan tuh payah dengan penyakitnya itu, tapi tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya seperti itu. Nah, kemudian Allah berhujah yang keempat nih kepada orang-orang fakir dengan fakirnya Nabi Isa alaihissalam. Sering untuk kita gambarkan Nabi Isa tuh rumah tidak ada bisi rumah, beliau bini tidak ada, anak ada juga, bini tidak ada bang, jadi tidak ada anak lah. Nah, kemudian bersandal tidak juga kemana-mana, jadi tidak ada. Beliau itu bersetok-setok makanan kayak gitu tuh tidak ada. Jadi kita tidak bisa beralasan gara-gara fakir lalu meninggalkan ibadah. Kita pasti akan dihujah oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Isa alaihissalam. Keterangan, di hari kiamat Allah akan bertanya, wahai orang kaya, mengapa kamu tidak beribadah? Lalu mereka menjawab, karena kami sibuk mengurus harta. Allah lantas berkata, tidakkah kamu tahu siapa itu Sulaiman? Ia adalah orang terkaya di dunia, tapi dia mau beribadah. Nah, kena sudah yang kaya. Yang B, wahai hamba sahaya, kenapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, karena kami sibuk memberi pelayanan kepada majikan-majikan kami. Tuntutan keadaan kan. Allah berkata, tidakkah kamu tahu siapakah itu Yusuf? Yusuf adalah seorang hamba yang ada di bawah perintah Raja Mesir dan istrinya. Tapi dia mau beribadah. Yang C, wahai orang-orang yang sakit, mengapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, karena kami sakit sangat parah. Allah lantas berkata, tidakkah kamu tahu siapa Ayub? Dia menderita sakit yang teramat parah selama 17 tahun. Kalau sini bahasa 17 tahun ya. Nah, wallahu alam, nanti saya cek lah info 17 tahun ini di kitab-kitab tafsir biasanya. Tapi dia mau beribadah. Andaikan memang benar 17 tahun, nah luar biasa. Ma'arid penyakit 17 tahun dengan kondisi seperti itu. Yang D, wahai orang-orang fakir, kenapa kamu tidak beribadah? Mereka menjawab, karena kami sibuk mencari sesuap nasi. Lalu Allah berkata, apakah kamu tidak tahu siapakah Isa itu? Dia adalah orang yang terfakir di dunia, tapi dia mau beribadah. Makanya itu haqqa tuqatih, ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan.
Nah, batasan kekuatan kita persembahkan yang terbaik. Nanti andaikan ada kurang-kurang, Allah yang akan memaklumi kita. Ibaratnya seperti itu. Nah, makalah ke-27, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang kita kaji seadanya ini dijadikan oleh